Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan modul ke-8 ini, yaitu tentang learning. Ini adalah video keempat. Kita akan mempelajari berbagai algoritma untuk konsep learning. Terdapat 3 algoritma konsep learning yang akan kita pelajari, yaitu FindS yang akan mencari hipotesis spesifik yang paling maksimal sesuai dengan data training, lalu list dan eliminate yang akan melist semua hipotesis di dalam ruang hipotesis H, kemudian mengeliminasi semua hipotesis yang tidak konsisten dengan data training. Terakhir adalah candidate elimination yang memiliki 2 hipotesis boundary, yaitu general boundary dan specific boundary. Kemudian ini di-adjust terus seperti FindS agar konsisten dengan training data. FindS merupakan algoritma yang mencari hipotesis spesifik yang paling maksimal. Jadi akan dimulai dengan menginisialisasi H dengan hipotesis yang paling spesifik. Jadi kalau ada 6 atribut pada contoh dataset kita, maka kita berikan nilai constraint untuk setiap atributnya adalah 0. Kemudian kita akan memproses statement yang kedua, instruksi yang kedua, untuk setiap positive training instance yang diberi nama X, maka kita akan lihat di sini hanya yang positif, yang negatif diabaikan. Kemudian cek atribut constraint untuk AI di dalam H apakah dipenuhi oleh X atau tidak. Kalau dipenuhi kita tidak melakukan apapun, tetapi kalau tidak dipenuhi maka kita ganti constraint-nya dengan yang lebih umum. Nah, mengganti constraint yang lebih umum, ketika constraint-nya bernilai 0, kita ganti dengan specific value dari nilai X. Kalau misalnya ternyata nilainya sudah diganti dengan nilai spesifik, kita harus membuatnya lebih general, kita ganti dengan don't care. Jadi untuk kasus ini ketika kita punya data X1 dengan 6 nilai untuk dengan 6 nilai karena memiliki 6 atribut, maka kita akan dapatkan nilai H di mana setiap nilai nolnya digantikan dengan nilai atribut dari X1. Ini dilakukan untuk semua training data yang bernilai positif. Setelah selesai kita outputkan H. Mari kita lihat ilustrasi proses pencarian ruang hipotesis pada FindS. Di sini ada ruang instance dan ruang hipotesis. Kita akan lihat berdasarkan dataset yang dimiliki. Diawali dengan inisialisasi H0 ya. Semua constraint-nya bernilai 0 karena ini adalah most specific. Jadi most specific hypothesis. Kemudian, untuk setiap data training yang bernilai positif, kita akan mengupdate hipotesis yang kita miliki ini. Misalkan hipotesis data instance pertama kita adalah X1 yang bernilai positif, kemudian kita cek satu persatu untuk setiap constraint apakah bernilai positif atau tidak. Jika tidak, maka harus diganti dengan yang lebih general hipotesis ini. Karena semuanya bernilai false dan nilainya 0 semua kan, semuanya nilainya false, maka kita ganti H0, kita update menjadi H1 yang memenuhi X1. Sehingga semua nilai spesifik dari X1 menjadi nilai constraint dari H1. Kemudian kita memproses data kedua, X2, di mana nilainya adalah SWH, SWS. Nah, kita lihat di sini, atribut ketiga tidak memenuhi, artinya H1 akan mengklasifikasikan X2 sebagai negatif, karena atribut ketiganya berbeda dengan tidak memenuhi constraint H1. Sehingga kita harus mengupdate untuk constraint atribut ketiga ini. Kita update dengan yang lebih general. Nah, tadi mengupdate lebih general, kalau 0 dijadikan nilai spesifik, kalau nilai spesifik dijadikan don't care. Jadi H2 ini atribut ketiganya memiliki constraint don't care.
Kemudian kita mendapatkan data ketiga, ini adalah data negatif. Nah, sesuai dengan algoritma FIND-S, hanya data positif yang diproses sehingga H3 ini tidak mempengaruhi hipotesis yang dihasilkan. Jadi dia tetap di sini. Kemudian kita memiliki X4. X4 ini juga merupakan data positif. Nah, kita bisa lihat apakah ada constraint yang tidak terpenuhi oleh X4? Oke, kita lihat ya. S true, W true, don't care true, S true, C. Nah, yang di sini adalah false dan lalu harusnya C juga di sini adalah false sehingga H2 ketika mengklasifikasikan X4 menjadi negatif. Jadi masih salah ya. Lalu kita update H2 ini menjadi H4 dengan mengubah constraint untuk atribut ke-5 dan ke-6 menjadi don't care. Jadi H4 inilah hasil dari algoritma FIND-S. Kita sudah menunjukkan bagaimana FIND-S itu melakukan pencarian mulai dari hipotesis yang paling spesifik, kemudian secara progresif dilakukan update ke hipotesis yang lebih umum dengan satu rangkaian partial ordering. Kemudian FIND-S ini dijamin akan menghasilkan hipotesis yang paling spesifik yang konsisten dengan data training yang positif. Final hipotesisnya juga akan konsisten dengan negatif example selama correct target konsepnya itu berada pada ruang hipotesis H dan training datanya juga dijamin benar. Suatu hipotesis H itu disebut konsisten dengan training set D untuk target konsep C jika dan hanya jika untuk setiap data pada D yang merupakan data berlabel X, CX, maka dipenuhi HX itu sama dengan CX. HX ini adalah hasil klasifikasi oleh hipotesis, CX adalah labelnya. Jadi selalu konsisten untuk semua data. Berbeda dengan FIND-S yang selalu menghasilkan satu hipotesis saja, maka dua algoritma lainnya akan menghasilkan version space. Jadi jika terdapat ruang hipotesis H dan training data D, yang dimaksud dengan version space itu adalah subset dari hipotesis dari H, subset dari H, yang konsisten dengan semua instance di dalam D. Jadi version space H, D itu isinya adalah himpunan di mana anggotanya H, anggota dari ruang hipotesis H, itu memenuhi konsisten H, D. Algoritma yang kedua adalah list dan eliminate. Kita mulai dengan inisialisasi version space dengan semua hipotesis pada H, jadi semua kombinasi constraint-nya di-generate. Ini memang menggunakan pendekatan brute force ya, exhaustive search. Kemudian untuk setiap training data X, CX, kita cek ke version space, apakah ada hipotesis yang hasil klasifikasinya terhadap X ini tidak sama dengan CX. Kalau iya, maka kita remove dari version space. Ini dilakukan untuk semua training data. Setelah itu selesai, kita outputkan version space-nya. Untuk mengilustrasikan LTE, kita akan menggunakan dataset NJ-Spot lagi dengan definisi dataset seperti ini. Kita inisialisasi version space kita dengan semua hipotesis yang ada pada ruang hipotesis, jumlahnya ada 973. Kita akan mulai dengan memproses data pertama. Jadi kita akan menghapus semua hipotesis pada version space yang menyatakan X1 ini negatif, sehingga tersisa seperti ini misalkan. Lalu kita akan proses X2, kita hapus semua hipotesis pada version space yang tersisa, yang tidak konsisten dengan X2. Begitu juga untuk X3. X3 ini kelasnya adalah negatif, sehingga kita hapus semua hipotesis yang menyatakan X3 ini positif. Lalu X4, ini adalah data positif, kita akan hapus semua hipotesis yang menyatakannya negatif. Jadi, hipotesis yang tersisa adalah hipotesis yang masih konsisten terhadap semua data training kita. Setelah kita mempelajari FIND-S dan LTE,
Berikutnya, ini adalah algoritma terakhir, yaitu candidate elimination. Candidate elimination mirip seperti LTE, menghasilkan version space, tetapi dengan representasi yang lebih kompak. Jadi dia tidak berupa enumerasi hipotesis yang konsisten dengan dataset, tetapi dia menggunakan representasi most general dan least general. Jadi di sini dia punya boundary, general boundary dan specific boundary untuk membatasi version space anggota pada version space. Jadi bisa kita lihat di sini ya, bahwa yang namanya version space itu berisi semua hipotesis yang merupakan anggota dari ruang hipotesis kita, tetapi berada di antara S dan G. S ini adalah specific boundary, sedangkan G adalah general boundary. Sama seperti find S, specific boundary ini dimulai dari null semua dengan most specific hipotesis. Kemudian kita akan mengadjust berdasarkan dataset yang kita miliki. Ini adalah contoh version space yang dihasilkan oleh candidate elimination untuk dataset enjoy spot kita. Jadi di sini ada boundary spesifik dan ada boundary yang general. Kemudian kita akan mengenumerasi semua hipotesis di antara S dan G. Dan inilah anggota dari version space kita. Artinya ada 6 hipotesis di dalam version space yang dihasilkan oleh candidate elimination untuk enjoy spot ini. Mari kita lihat proses yang dilakukan dalam pembentukan version space dengan menggunakan candidate elimination untuk enjoy spot. Kita mulai dengan inisialisasi kedua boundary, yaitu G dan S. S diinisialisasi seperti find S, diinisialisasi dengan most specific hypothesis, sedangkan G sebaliknya diinisialisasi dengan most general hypothesis. Untuk data pertama, ini adalah data positif, kita tinggal cek apakah konsisten dengan G. Jika iya, biarkan saja, lalu kita adjust yang specific boundary, mirip seperti find S. Lalu begitu juga untuk data yang kedua, kita cek kembali G masih konsisten, lalu kita adjust yang S. Kemudian untuk data yang ketiga kita cek, karena ini adalah data negatif, yang kita cek adalah S, masih konsisten atau tidak. Kalau masih konsisten biarkan saja, tidak usah diubah. Lalu yang kita adjust adalah boundary yang G. Jadi kita akan mencari hipotesis yang menyatakan bahwa data yang ketiga ini adalah negatif. Kemudian data yang keempat ini adalah data positif. Kita cek di G, apakah ada hipotesis yang menyatakan data keempat ini negatif. Ternyata ada, hipotesis ketiganya dihapus. Lalu kita adjust yang S dengan mengubah constraint ke 5 dan ke-6. Nah, setelah kita dapat G dan S, yaitu G dan S ini, kita enumerasi semua di antara semua hipotesis di antara G dan S, seperti yang dinyatakan dengan warna biru ini. Seperti yang diberikan pada contoh, kita mulai dengan inisialisasi G dan S. G diinisialisasi dengan yang paling general, semuanya isinya don't care. Kemudian S diinisialisasi dengan null, yang paling spesifik seperti find S. Lalu kita akan proses untuk setiap data training. Nah, bedanya dengan find S hanya memproses yang positif. Di sini ada yang positif, ada yang negatif. Kita akan mulai dengan yang positif dulu. Jadi yang pertama kita lakukan ngecek G, dan kita akan menghapus hipotesis yang tidak konsisten dengan D. Jadi hanya menghapus, tidak mengubah. Lalu yang akan kita adjust ini adalah S. Jadi kita akan remove semua hipotesis yang tidak konsisten dengan S. Lalu kita tambahkan minimal generalization dari S tersebut yang konsisten dengan D. Jadi mirip seperti ini kan more general seperti find S. Dan kita remove kalau ada hipotesis yang lebih general dibandingkan hipotesis lain di dalam S. Kemudian
untuk yang untuk yang negatif, kita akan remove S yang tidak konsisten dengan D, seperti pada contoh yang ketiga. Lalu yang kita update adalah G. Kita hapus dari G yang tidak konsisten dengan D dan kita tambahkan minimal specialization-nya. Jadi yang lebih spesifik, terus kebalikan dari find S. Kemudian kalau ada yang hipotesis yang lebih general dibandingkan hipotesis lain pada G, kita remove. Jadi itu adalah proses yang dilakukan pada candidate elimination. Setelah kita memiliki version space, bagaimana cara kita menggunakan version space untuk mengklasifikasikan? Sebagai contoh, kita punya 3 data yang akan kita klasifikasikan ini. Kita akan menggunakan version space yang kita sudah dapatkan dari hasil pembelajaran. Ini adalah general boundary-nya dan ini adalah specific boundary. Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Jadi untuk setiap data kita cek mana hipotesis yang menyatakan true, mana hipotesis yang menyatakan false. Pada data pertama ini hipotesisnya menyatakan true, sehingga semua true, sehingga kita bilang prediksinya adalah positif dengan confidence 1. Kemudian untuk data yang kedua semua negatif, maka kita bilang prediksinya adalah negatif dengan confidence-nya adalah dengan confidence-nya 1. Tetapi di sini 0 karena ini menyatakan confidence dari data positif. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini setengah-setengah dari 6 hipotesis, 3 menyatakan positif, 3 menyatakan negatif. Sehingga ini tidak bisa ditentukan. Jadi kita bisa bilang ini adalah unknown. Sedangkan untuk kasus yang keempat, ini ada 2 yang menyatakan positif dan ada 4 yang menyatakan negatif. Kalau kita voting, maka datanya adalah negatif dengan peluang positifnya adalah 0,33. Jadi, kalau kita tidak mau mengenumerasi seperti ini, kita bisa langsung gunakan saja boundary S dan boundary G untuk melakukan klasifikasi. Kalau data baru itu memenuhi boundary S, maka dia pasti positif, pasti memenuhi semua yang lainnya. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya instance yang baru itu tidak memenuhi G, tidak memenuhi satupun dari member G, maka dia pasti negatif. Untuk latihan mandiri, pelajarilah bagaimana melakukan concept learning untuk reading artikel dataset yang diberikan ini. Sebagai penutup, kita telah mempelajari 3 algoritma concept learning, mulai dari find S yang menghasilkan satu hipotesis spesifik yang paling maksimal, kemudian LTE yang menghasilkan version space dengan cara mengenumerasi atau exhaustive search, kemudian candidate elimination sama menghasilkan version space juga, yaitu set dari hipotesis dengan menggunakan representasi yang lebih compact dari LTE, yaitu general and specific boundary. Nah, ketiga algoritma ini masih berasumsi bahwa tidak ada noise pada training data dan target konsep itu berada pada ruang hipotesis. Jika 2 asumsi ini dilanggar, maka ketiga algoritma ini tidak bisa digunakan. Berikutnya kita akan melanjutkan mempelajari algoritma k-nearest neighbor dan naive Bayes pada pertemuan berikutnya.